Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu Pur berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan sukacita selalu ya. Anak-anak sekalian, hari ini kita kembali bertemu untuk belajar tentang matematika. Jika pada beberapa hari yang lalu kita telah belajar tentang taksiran bilangan cacah, hari ini anak-anak kembali bertemu Bu Pur untuk belajar taksiran bilangan pecahan. Anak-anak, ayo kita semangat, siapkan buku latihan kalian ya. Anak-anak sekalian, pada taksiran bilangan pecahan ini, pertama-tama yang akan kita pelajari adalah tentang pembulatan pecahan biasa dan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran ke bilangan bulat kesatuan terdekat ya. Untuk itu, gunakanlah garis bilangan pecahan untuk mempermudah melakukan pembulatan pecahan. Anak-anak, perhatikan contoh berikut ini. Di bawah ini terdapat garis bilangan pecahan. Garis lurus yang berisi bilangan-bilangan pecahan. Semakin ke kiri, semakin kecil, semakin ke kanan, semakin besar. Nah, yang pada layar kalian yang pertama kali akan Ibu Pur tulis adalah 0, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, dan 12/2. Anak-anak, Bu Guru menggunakan bilangan pecahan dengan penyebut 2. Nah, untuk 0 adalah tetap 0 Bu Guru tulis. 2/2 sama artinya dengan 1. 4/2 sama artinya nilainya dengan 2. 6/2 sama nilainya dengan 3. 8/2 sama nilainya dengan 4. 10/2 sama nilainya dengan 5. Dan 12/2 sama nilainya dengan 6. Anak-anak sekalian, di layar kalian terdapat soal. Bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Pada layar kalian, Bu Guru siapkan garis bilangan ya. Karena pada soalnya penyebutnya adalah 6, maka garis bilangan ini akan Ibu Pur isi dengan bilangan pecahan dengan penyebut 6. Mula-mula Bu Guru akan menuliskan 0. Kemudian 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6. Anak-anak, pada warna biru Bu Guru menjelaskan bahwa 0 adalah 0, lalu 6/6 sama artinya dengan 1. Anak-anak jelas ya? Lalu soalnya 5/6 itu dekat kemana? Lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1? Kita lihat. 5/6 ke 1. Lalu selanjutnya
5 per 6 ke 0. Nah, anak-anak lihat di layar. Tanda panah yang terjadi. Yang warna hijau atau warna merah. Yang lebih dekat. Yang lebih pendek maksudnya. Yang warna hijau ya. Jadi 5 per 6 jika dibawa ke satuan terdekat, dia akan menjadi 1. Kenapa kok 1? Karena lebih dekat ke angka 1 dibandingkan ke angka 0. Soal yang kedua, dalam bentuk bilangan pecahan campuran. Bulatkan pecahan 2, 1 per 4 ke satuan terdekat. Anak-anak, tentunya kita masih ingat penyebutnya 2, 1 per 4 adalah 4 ya. Lalu bilangan bulatnya kita tulis dulu di sini. 2, maaf, hapus dulu. Bu Guru tuliskan 2 di sini saja. 2 ditambah 1 per 4. Kita akan lihat 1 per 4 akan menjadi 0 atau akan menjadi 1. Kita gunakan garis bilangan. Karena penyebutnya 4, maka garis bilangan akan berisi pecahan dengan penyebut 4. Pertama-tama 0, kemudian 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4, dan 4 per 4. Kembali Bu Pur ingatkan, 0 sama dengan 0, 4 per 4 sama dengan 1. Nah, yang diberi warna merah soalnya, anak-anak ya, 1 per 4. 1 per 4 akan lebih dekat menjadi 0 atau menjadi 1. Kita lihat tanda panah. Nah, kalau ke angka 1 Bu Guru beri warna merah. Kemudian yang ke angka 0 warna hijau. Manakah yang lebih dekat? Lebih dekat ke angka 1 atau angka 0 ya anak-anak ya? Anak-anak lihat di layar. 1 per 4 lebih dekat ke 0. Maka 2 ditambah 0. Jadi pembulatannya menjadi angka 2. Apakah anak-anak sudah paham dengan garis bilangan ini? Bu berharap sudah mengerti ya. Jadi setiap kali ada pembulatan dalam bentuk pecahan, anak-anak gunakan garis bilangan. Mencari lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke angka 1. Jelas ya? Anak-anak sekalian, selanjutnya yang kita akan pelajari adalah pembulatan pecahan desimal. Tentu anak-anak sudah paham ya, sudah banyak latihan kita kemarin. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan per 10 atau per 100 terdekat. Pembulatan bilangan 3,745 ke satuan terdekat, anak-anak ingat, adalah satuannya yang mana ya? Angka berapa ya? Angka 3. Pembulatan ke satuan terdekat menjadi 4 ya, karena per 10-nya angka 7. Pembulatan bilangan 3,745 ke per 10 terdekat. Per 10-nya angka berapa ya anak-anak ya? Per 10-nya angka 7. Karena pembulatannya ke per 10 yang kita lihat adalah per 100-nya angka 4. Maka hasilnya akan menjadi 3,7. Selanjutnya, pembulatan bilangan 3,745 ke per 100 terdekat adalah
ke per 100 ya anak-anak ya. Yang menempati per 100 adalah angka 4. Lalu kita lihat per 1000-nya angka 5. Maka akan menjadi 3,75. Pupur berharap dengan kita berlatih kemarin tentang nilai tempat dan pembulatannya, anak-anak sudah paham dalam hal ini, pembulatan pecahan desimal ya. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari pembulatan persen. Anak-anak masih ingat persen per 100? Pembulatan ke persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Jadi pembulatan pada persen ke puluhan terdekat. Jika angka satuannya ya 1, 2, 3, 4, maka akan dibulatkan ke bawah. Jika angka satuannya 5, 6, 7, 8, 9, maka akan dibulatkan ke atas. Contoh 18%. Anak-anak lihat 18 satuannya angka 8. Dibulatkan menjadi 20%. 73%. 73 satuannya angka 3, maka dibulatkan menjadi 70%. Anak-anak sudah jelas ya? Anak-anak, yang kita pelajari selanjutnya adalah taksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Nah, pada layar kalian tersedia soal hasil taksiran terbaik 35/6 ditambah 5 adalah. Nah, anak-anak, Bu Guru akan menuliskan 35/6 akan menjadi 3 ditambah 5/6. 5/6 ini akan menjadi angka 1 atau 0 ya anak-anak ya. Sebelumnya kita akan tuliskan di sini 0, lalu kita menggunakan pecahan dengan penyebut 6. Maka kita tuliskan di sini 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6. Anak-anak, kalian lihat 6/6 artinya 1. Lalu soalnya 5/6. 5/6 lebih dekat ke angka 1 atau lebih dekat ke angka 0 ya anak-anak ya. Ternyata lebih dekat ke angka 1. Maka 35/6 jika dibulatkan ke bilangan bulat menjadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka pada soal hasil taksiran terbaik 35/6 ditambah 5 adalah menjadi 4 ditambah 5. Hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya adalah 9. Sudah mengerti ya? Jelas ya? Kita lihat contoh selanjutnya ya. Anak-anak sekalian, nah di layar kalian tersedia soal hasil taksiran terbaik dari 3/4 kali 3/1/8 adalah, anak-anak
Bu Guru akan menuliskan soal yang pertama, 3 per 4. Sama dengan kita bulatkan ya. 3 ditambah 1 apa? 0 nanti ya. Kita akan membuat pada garis bilangan anak-anak ya. Karena penyebutnya 4, maka kita mulai dari angka 0. Lalu kita akan menuliskan 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4, 4 per 4, 5 per 4. Anak-anak masih ingat bahwa 4 per 4 artinya sama dengan 1. Kita lihat soalnya 3 per 4. 3 per 4 akan lebih dekat ke angka 1 atau lebih dekat ke 0 ya. Ternyata lebih dekat ke angka 1 ya anak-anak ya. Maka 3 per 4 menjadi atau dibulatkan menjadi 3 ditambah 1. Hasilnya adalah 4. Jadi 3 per 4 sama dengan 4. Lalu operasi hitungnya tanda kali. Sekarang kita lihat 3 1 per 8. Nah, pada bilangan yang kedua 3 1 per 8 itu ukur tulis dulu 3 1 per 8 sama dengan 3 ditambah 1 per 8. Nah, 1 per 8 nanti akan menjadi 0 apa menjadi 1 ya? Kita lihat pada garis bilangan ya. Kita buat dulu. Dimulai dari 0. Lalu 1 per 8. 2 per 8. 3 per 8. 4 per 8. 5 per 8, 6 per 8, 7 per 8, 8 per 8, dan 9 per 8. Anak-anak masih ingat 8 per 8 sama dengan 1 ya. Lalu nolnya tetap 0. Lalu 1 per 8 lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke angka 1 ya. Ternyata 1 per 8 lebih dekat ke 0. Maka 3 1 per 8 sama dengan 3 ditambah 0. Jadi hasilnya ya tetap 3. Maka hasil taksiran terbaik 3 per 4 kali 3 1 per 8 adalah 4 kali 3. Hasilnya adalah 12. Anak-anak sudah mengerti ya? Kalau anak-anak masih belum paham, anak-anak bisa bertanya kepada ibu guru ya. Anak-anak, yang akan kita pelajari selanjutnya, taksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Tentu anak-anak masih ingat ya cara mengerjakan pembulatan ke desimalnya ya. Pada soal yang pertama, taksirlah hasil operasi hitung 8,3 dikurangi 5,6. Kita akan ubah pecahan desimal ini ke bilangan bulat. Kesatuan terdekat ya anak-anak ya. 8,3. Kita lihat per 10-nya angka 3, maka akan menjadi angka 8. 5,6 per 10-nya angka 6, maka akan menjadi angka 6. Operasi hitungnya adalah tanda kurang. Nah, di sini jangan lupa menggunakan tanda taksiran, simbol taksiran ya. 8 dikurangi 6, hasilnya 2. Untuk soal yang kedua, taksilah hasil operasi hitung 15,8 dibagi 4,3. Kita bulatkan dulu ke
satuan. Untuk 15,8 per 10-nya angka 8, maka simbol taksiran 15,8 menjadi angka 16, operasi hitungnya dibagi 4,3 per 10-nya angka 3, maka menjadi angka 4. Menjadi 16 dibagi 4. Berapa ya anak-anak ya? Hasilnya adalah 4. Nah, anak-anak jelas ya tentang taksiran hasil operasi hitung bilangan pecahan desimal ya. Anak-anak sekalian, yang terakhir kita pelajari pada taksiran bilangan pecahan adalah taksiran hasil operasi hitung persen. Pada layar kalian terdapat soal taksirlah 24% dari 200. Anak-anak, pada taksiran hasil operasi hitung persen, pembulatan persennya 24%. Kita melihat satuannya ya. Satuannya adalah 4, maka pembulatannya menjadi 20%. Ini anak-anak ya. Lalu 20% dari 200 kali 200. Anak-anak bagaimana ya? 20% itu 20 per 100 kali 200 sama dengan anak-anak 200 ini betul mau menyampaikan ini 200 dibagi 100 berapa ya? 200 dibagi 100. Kalau 200 dibagi 100, 100 dibagi 100 1. 200 dibagi 100 2. Jadi 20% dari 200 adalah 20 kali 2, yaitu 40. Anak-anak sudah paham ya? Nanti anak-anak akan belajar pembagian juga. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Taksirlah 52% dari 795. Nah, untuk 52%, kita lihat satuannya adalah angka 2. Maka 52% menjadi 50%. Lalu 795 menjadi pembulatan ke atas ya anak-anak ya, supaya mudah menghitungnya. Menjadi 800. Kita akan hitung 50% dari 800. 50% kali 800. 50% sama artinya dengan 50 per 100 kali 800. 100 dibagi 100 1. 800 dibagi 100 8. Anak-anak, 50 per 100 kali 800 sama dengan 50 kali 8. 5 kali 8 40. 50 kali 8 adalah 400. Anak-anak, apakah kalian sudah mengerti dengan penjelasan ini? Bukan berharap sudah ya. Jika tentang pembagian, nanti akan khusus belajar tentang pembagian. Tentunya pembagian akan mudah jika anak-anak sudah menguasai perkalian dasar ya anak-anak ya. Anak-anak, jika masih ada pertanyaan,
Kalian bisa tanyakan kepada ibu guru ya. Hari ini pelajaran kita cukup. Untuk latihan akan Bu Guru sampaikan lewat Google Classroom ya, atau lewat WA Group nanti ya. Anak-anak terima kasih untuk belajar hari ini. Selamat melanjutkan tugas kalian ya. Tuhan memberkati kita semua.